Waalaikumsalam, Mbak. Sendirian Mas Hafid? Ini saya di Puspas sama Emma sama adik maba, Mas. Hmm, iya. Oke. Abim apa Ibam dulu itu masih apa kuliah? Kalau itu katanya Miss Ganinda, kata di belum itu KRS-an, Pak. Tadi nggak bisa Oh. ikut kuliah. Iya, 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 iya. Kalau gitu kita mulai saja. Gak apa-apa ya. Kontrak kuliah. Selanjutnya kita offline. Gak apa Oke, Mas? Pak. Mas Hafid. Mata kuliahnya apa ini? Language Assessment atau Classroom Management? Yang asesmen, Pak. Assessment. Classroom Management Pak Iqbal juga. Sebentar, Pak. Heeh. Sepertinya ya, jenengan juga. Iya. Ini mata kuliah baru itu, Pak Iqbal nggak pernah ngajar Classroom Management. Itu tadi ditanyain sama Miss Ganinda, Pak. Mm-mm. Terus saya jawab, itu di apa? Diajar Pak Iqbal juga. Jadinya nanti nunggu kesepakatan sama jenengan maunya gimana. Iya. Enaknya gimana, Mas Hafid? Nggih, kalau jenengan keberatan ya sama Miss Kanina aja nggak apa-apa, Pak. Iya. Nanti tak ngobrol sama Bu Kaninda. Iya, wes. Nggih. Sekarang fokus language assessment. Nggak apa-apa ini. Language assessment ini em, sering Pak Iqbal ngajar ini. Karena ini ya, sekaligus perkenalan Mas Hafid ya. Perkenalan mata kuliah. Karena mata kuliah ini itu digunakan ketika PPL. Fungsinya tiga. Ketika PPL, KKN, sama skripsi. Mata kuliah ini digunakan prasyarat sebenarnya ya. Harusnya ini language assessment ini. Mata kuliah ini berfungsi saat PPL, KKN, sama skripsi. Kok bisa begitu, Pak? Jadi begini, Mas Hafid. eh Kamu PPL itu, ya ini eh, saya sharing, ya ada Emma dan lain-lain PN dengarkan ya nggak apa-apa pengalaman. Sekarang kakak kelasmu itu kan PPL, ya kan? Iya, Nah, PPL itu dia di sekolah itu tidak hanya ngajar, tidak hanya ngajar, mereka itu membuat RPP, kayak RPS gitu kan? Tahu kan, Mas Hafid ya? nggih, Lah, RPP, nggih, Pak. RPS itu dibuat berdasarkan apa? Nah, ini kan pertanyaan. Terus ngajar apa? Lah, ini kan juga pertanyaan. Maksud tiba-tiba ngajar, gitu kan tidak mungkin, ya kan? Oleh karena Nggih. itu, biasanya teman-teman kakak kelasmu itu buat pretest. Pretest itu tes sebelum pelajaran untuk mengukur kemampuan bahasa Inggrisnya kelas itu. Yang misalkan kamu dibagi kelas 3 SMA gitu ya. Kamu pretest dulu, tes kayak TOEFL gitu loh. Bahasa Inggrisnya, writingnya gitu. Ada tes apa sesuai dengan anu apa di internet banyak tesnya itu untuk mengukur kemampuan awal gitu. Setelah pretest, akhirnya kan ketahuan Mas Hafid ya, ketahuan mana skill yang dianggap lemah, writing kah gitu, reading kah, speaking kah gitu. Atau kalau tidak dites semuanya gitu, cukup dites satu skill, misalkan reading, reading yang recount atau reading yang naratif. Kira-kira anak-anak ini bisa apa enggak sih membaca? Nah, karena ada multiple choice-nya nanti. Kalau nilainya ratanya, rata-ratanya itu 70, berarti perlu ada namanya treatment. Treatment itu kayak cara ngajar, metode pembelajaran, pendekatan. Ngajarnya ini anak-anak ini pakai metode apa ya? Gitu. Cepat-cepat terus. Mm-mm. Ya suruh ikut kuliah, gak apa-apa itu Emma itu Ben Rame. Bela.
Assessment IC. Ya baru mulai. Halo. Ikut toh, Mbak Emma nggak apa-apa. Join aja, sharing-sharing ya. Pengake. Mm-mm. Ngrungokne iki set nice. Jadi ya, jadi Mas Kafid penting sekali tes ini. Assessment itu adalah ya pretest itu. Setelah itu di treatment, setelah itu dipostes lagi untuk mengetahui peningkatan setelah dikasih treatment. Nah, itu dilakukan di PPL, terus dilakukan di KKN. Skripsi juga dilakukan 3 kali. Berarti pretest, post-test, begitu terus. Ya, untuk mengukur kemampuan. Jadi kamu ngajar anak itu nggak ngawur ya, nggak ngawur. Disesuaikan dengan kekurangannya anak-anak itu poin yang mana sih? Lah, ini fungsinya language assessment itu begitu. Untuk mengukur ya. Makanya hari ini tuh kita itu memahami konsep dasar asesmen bahasa, tujuan fungsi dan prinsip asesmen. Gitu. Yang mana? Yang mana? Ya, kamu nanti tak kasih di Mas Hafid eh, eh, ininya Pak Iqlil. Nanti kamu bisa download, Anu bisa minta es teh nih. aja nah itu. Ya, di sini sudah ada Mas Hafid. Scoring rubrik. Nanti itu kan ada penilaian ya, terus kasih rubrik nilainya itu A, B, C, nilainya Ya ya ya. berapa. Ana amplop iki. Nah, itu di sini. Es teh lagi. Dua amplop iki kita dihitung. Dua amplop anjing. Wih, Ya boleh. Lha kok. Ya alhamdulillah. Oh, alhamdulillah nih. Ini cara. Terus ikan penelitian pisan. Kok tak kira es teh, tak jaluk kan. ih, Duit gak? Gak mau duitan aku. Foto es teh. emang ngomong aja, ayo. Apa sih Pak? Ya Allah Pak. Ngomong esta teh. Bikin Pak. Oke, Pak. Di ST loh, Pak. ST apa SP? Lho. Sayan. Hmm. Lenceng. Ya intinya itu Mas Hafid. Jadi mata kuliah ini tuh nanti outputnya itu kamu bisa nanti itu manfaatnya itu bisa kamu itu membuat L pretest KKN. sama post-test. Itu Oke. pretest sama post-test. Dari speaking ini kan ada ini pertemuan kelima ini. Speaking, writing, TOEFL juga nanti itu termasuk tes juga itu. Nanti tak ajari juga trik-triknya. Nah, Pusbas ini remeh ini. Pusbas ini gampang sekali. Kalau tahu eh, caranya buat soal, berarti kan tahu ciri-ciri ya. Ciri-ciri, oh soal yang baik itu begini. Nah, jawabannya sangat mudah kalau apa nanti itu kita pertemuan kelima, enam, mungkin 7 ini UTS ya, 8 9 ini. 5 6 8 9. Eh, 5 6 7 terus 9 karena 8-nya UTS ya. Nah, gitu. Skripsi juga begitu, Mas Hafid. Skripsi juga begitu. Nanti kamu di skripsi kalau yang kamu itu meningkatkan, jadi kayak skripsi itu judulnya itu tentang meningkatkan kemampuan siswa menggunakan Duolingo, misalkan begitu. Nah, itu pakai tes juga tetap. Mm-mm. Misalkan ya. Jadi assessment ini penting sekali. Pertama, untuk mengukur kemampuan siswa tadi itu ya. Yang kedua, untuk mengetahui level mereka berapa. Level 1, 2, 3 gitu. Kayak kayak tangga gitu loh. Jadi dia nggak usah kita ngulang-ngulang materi yang sudah mereka ketahui. Kita next next step untuk tangga berikutnya. Begitu. Jadi untuk pijakan-pijakan begitu. Kalau jadi wali kelas penting ini. Mata kuliah ini tuh jadi UNAS itu sebenarnya enggak ada. Kalau guru itu rajin ngajar
pertama dia itu menggunakan tes untuk mengukur kemampuan, terus treatment, terus tes lagi, gitu terus sampai akhir gitu. Sebenarnya nggak perlu. Tapi karena anak-anak itu males ya, kalau nggak ada UNAS, akhirnya tahun kemarin, sama sekarang UNAS itu bisa ada, sudah ada. Gitu. Ya sering-sering main. Kakak kelas kamu itu Fit, kayak Saipul, Ambang, terus sama mana? Ya? Bagus, sing tuwek biyen itu masih di penerbitan sama Pak Iqlil. Ya tak ajari beasiswa ya apa? Ini Mas Bagus Iya, yang mana Pak? bagus yang bandara di Juanda itu. Bagus yang di Juanda itu loh. Anak Oke, oke. matematika juga kayak Nafi itu ke Pak. Kadang-kadang ngobrol-ngobrol mau beasiswa juga gitu. TOEFL itu mudah, Fit. Nah, kalau kamu bisa mengetahui karakteristik sebuah tes, gitu ya, kayak ciri-cirinya gitu loh, kayak mata kuliah ini tuh begitu nanti itu. Seluruh tes, pre-test, post-test, terus assessment seperti UNAS atau TOEFL bahkan. Nah, gitu nanti kita bahas, sering kita analisis dan sering kita ini ya, kita coba membuat juga. Habis menganalisis kita coba buat. Ya, harus semangat. Mata kuliahnya Pak Iklil nanti itu hari ini online saja. Minggu Oke. berikutnya offline ya. Minggu berikutnya offline. Terus Oh, minggu. meskipun hanya kamu Fit, meskipun hanya kamu Pak Iklil tetap masuk, tenang aja. Oke, Pak. Sangat-sangat. Iya, kamu enak kamu, langsung dapat A kamu Fit, nggak ada lawan ya. Oke, Pak. Ya ini mata kuliahnya tentang ini Fit. Pak Iklil baca sendiri ya. Ya ini ya tentang pre-test, post-test gitu ya. Ada eh, placement test, diagnostic test, ini vocabulary test, grammar test, sampai ini pakai AI tes menggunakan AI kayak Quillbolt itu kan tes berbasis AI itu ya. Quillbolt, ada yang AI sekarang lah. Itu gimana tuh? Nah, Banyak banget, Pak. skripsinya jarang ini yang kemarin pembimbingnya Pak Ikhil itu kemarin sudah mau ke situ. Tirta. Ada kakak kelas kamu namanya Tirta Mantovani nggak salah namanya. Itu Oke, Merapen. gamifikasi. Jadi menggabungkan game dengan pembelajaran bahasa. Oh, Cuman gamification juga, Pak. iya gamifikasi, tapi belum menyentuh tes assessmentnya. Hmm. Karena pembelajaran itu kan fit kan ada 4 unsur. Pertama, perencanaan, terus isi, proses, sama evaluasi. Itu 4 itu. Evaluasi ini termasuk bagian dari assessment. Nah, si Tirta itu fokus ke prosesnya, evaluasi sama isi. Evaluasinya belum. Belum ada kayak kalau mau nanti itu enak kamu kalau PPL sudah siap kan pretestnya tinggal ngasihkan ke anak-anak terus kamu oh anak-anak lemah di listening nah jadilah judul itu nanti judul skripsi judul laporan PPL atau laporan KKN nanti KKN juga kamu gitu jadi jangan mengusulkan sebuah program kan anak-anak KKN kan biasanya kan program ini program itu jangan. Pertama kita observasi dulu lapangan. Kira-kira yang dibutuhkan masyarakat apa ya terkait bahasa Inggris ini? Oh, bahasa Inggris mereka mau buat olimpiade, misalnya begitu. Oh, caranya berarti pakai metode ini untuk ngajarinya, nggak ngawur. Ah. Jadilah sebuah judul. Judul itu nanti dibuat proposal, di ACC, terus dijalankan, terus dilaporkan. PPL nanti juga gitu kamu, Fit. KKN juga begitu. Terus skripsi juga begitu. Ya, ya itulah perkenalan Fit tentang mata kuliah ini. Oke, Pak. Kalau ada, ya ini yang 14 pertemuan ini. Nah, 15, pertemuan ke-8 sama ke-16 itu kan ini
UTS UAS 14 ini bisa kamu cermati, bisa kamu request, Pak, saya kepingin ini, begitu. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Laptop ya, apa ya? Emma itu kalau ada pertanyaan. Apa, Pak? Ada pertanyaan kamu. Enggak, Pak. Hmm. Anu dah, kamu di Pusbas, David? Di Pusbas dah. Iya. Iya, Pak. Sama maba juga. Ini dah, apa namanya? Apa jenenge? Pusbas dah. Apa? Pusbas Puskom dah. Iya, Mungkin. betul, Pak. Puspas, Pak. 3 angkatan di sini semua. Minggu depan tak ajari, Fit. Caranya menjawab TOEFL itu. Tanpa Iya, tahu Pak. artinya bisa. Itu kan termasuk tes ya, TOEFL itu ya. Ya, ada hubungannya dengan mata kuliahnya kamu ini. Siapa yang besar? Minggu depan Minggu apa, depan Pak? kenapa? Minggu depan sampai seterusnya itu offline ya, Pak. Offline. Tadi itu Dan saya sudah ke setelah kampus, Fit. Tapi kok sepi ya? Kok nggak ada mahasiswa begini? Baliklah. Apa mulai? Heeh. Nah, Apa siapa yang mulai? ngajar siapa kalau nggak ada orang ini ya? Ternyata kakak kelasmu PPL. Hmm. Ternyata adik kelasmu Pet menunggu. ya emang tadi nunggu, Pak. Terus katanya nggak ada jenengan. Iya, wong. Saya juga lagi nunggu. Loh, kok nggak ada orang ya? Tunggu-tungguan Ya, kita, Pak. minggu depan ini ya, fix ya. Minggu depan kita offline. Emma juga, kamu juga, Fit. Kelas saya setelah sholat Jumat nopo sebelum sholat Jumat, Pak. Lah, nggak mungkin, Fit. Tapi nggak apa ya. Jumat nanti kita ada mata kuliah sebentar, setengah 10 sampai jam 11 ya. Setelah Jumatan dilanjutkan lagi ya nggak apa-apa, begitu. Iya, Nah, gitu aja, biar nggak makan waktu. Ini kan cuma kontrak kuliah, jadi nggak usah mata kuliahnya iya, full nggak apa-apa. oke. Hmm. Apalagi, Fit, tanyakan. UTS UAS ngapain? Kayaknya Iya, Pak. UTS-nya apa nanti? Apakah ngajar? UTS-nya ini materi aja ya. Ya terserah kamu. Ini kalau Pak Ikil nawarkan UTS ini materi pertemuan 1 sampai 7, jadi kayak uraian begitu. Terus kalau nah ini UTS prinsip-prinsip tentang instrumen tes. Terus kamu mendesain 10 soal oh, ini tugasnya ya. Kamu ada tugas, nanti ketika PPL kamu sudah siap kasih listening, soal listening. Terus membuat soal grammar, ini tugas-tugasnya. Milih, kamu milih yang mana? Ini ada sebenarnya ini tiap pertemuan itu ada tugasnya. Nah, kayak besok misalkan ya. Tugas terstruktur, analisis perbedaan antaranya fungsi dan contoh tes bahasa. Perbedaan fungsi Perbedaan dan fungsi tes bahasa ya. Ada proficiency, achievement, placement, sama diagnostik, 4 ini. Ini bedanya apa sih? Nah, gitu. Itu minggu depan. Kita bahas tipe-tipe tes bahasa. Ya, itu. Ya, Pak. Itu minggu depan. Tapi kalau UTS-nya ini aja, tes tertulis ini loh. Tes tertulis tentang materi dari materi pertama. Pertama itu apa? Fungsi asesmen bahasa itu apa sih gitu ya. Terus tadi itu apa? Saya ngomongin apa? Fungsinya untuk mengukur kemampuan. Terus nomor 2 untuk eh, mengetahui tingkat
keahlian ya, kemahiran atau kemampuan anak-anak di level berapa gitu. Kamu nanti tak kasih bukunya itu ada di internet, tinggal download. H. Douglas Brown, judulnya itu Language Assessment. Judulnya Language Assessment ada. Tinggal di search aja di Google, terus pengarangnya namanya itu H. Douglas Brown, gitu. H. Douglas Brown. Bukunya itu The Principle of Language Assessment gitu. Di situ semuanya. Kayaknya Pak Iqbal bisa share, enggak share kan ya? Nggak bisa saya share. Saya share kan. Ada kok. Misalkan gini. Untuk UTS sama UAS nantinya itu luring apa daring, Pak? Bisa luring, bisa daring. Kalau luring itu, ini Fit, kamu buat, kalau luring ya, tetap kayak sama Pak Iqbal begini, berarti kamu nanti itu tinggal tanda tangan itu aja loh. Tapi soalnya sudah di e-learning kayak kemarin loh, Fit. Iya kan? Iya, iya. Iya. Nah ini mata apa bukunya, Fit. Oh belum saya share ya. Share screen. Ini bukunya. H. Douglas Brown. Haji Douglas Brown. Sudah Haji. Language Assessment, Principle and Classroom Practices. Ini bukunya. Di internet banyak kok. Nah, ini pengarangnya. H. Douglas Brown. Terus materinya itu ini. Sama ya. Bedanya tentang tes, assessment, sama teaching itu apa sih pertama. Terus prinsip-prinsip assessment itu apa? Oh ada reliability, ada content criterion sama consequential validity ini. Itu minggu depan, materi minggu depan, offline aja. Sampai caranya mendesain sebuah classroom language test itu di sini. Ya, kalau mau cari di internet Fit ya, atau nanti itu eh ini di Pak Iklil di sini. Kamu tinggal download gitu aja. Lo ketutup, 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 ketutup. Ya, ada pertanyaan Fit di sini. Nanti tak kasih ini. Tinggal kamu download ini bukunya di sini. Lengkap. Contoh soalnya di sini juga lengkap. Nah, ini kan kayak scoring, rubric, writing. Ini reading. Ini grammar, ini vocabulary. Ya kan? Nah, ini validity and reliability. Ini materi minggu depan. Tapi pertama besok itu ini aja dulu. Nah, modul language assessment. Nah, ini. Minggu depan ini kita bahas materi ini. Lah, ini. Ada pertanyaan, Fit? Nggak ada, Pak. Jelas. Iya, weh. Cukup jelas. Cukup jelas. Intinya mata kuliah ini penting sekali. Kamu harus, ya nggak harus sih, pilihan ya. Ketika kamu ndak lulus mata kuliah ini, ndak paham gitu ya. Nanti PPL itu Iya. kamu bingung, KKN bingung, skripsi bingung. Ya, kecuali skripsimu itu kualitatif, kual. Kalau kuantitatif itu pakai tes. Selalu, Pak. Iya, selalu pakai tes kuantitatif itu. Ya nggak harus tes, biasanya itu pakai angket gitu kan. Tapi salah Iya. satu instrumen kuantitatif itu menggunakan tes ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan Fit karena mata kuliah kontrak ya sudah 30 menit, sekarang sudah setengah satu, wes cukup. Minggu depan aja kita lanjut. Ya pulangnya jam 11 nanti setengah 12 selesai gitu kan, itu Jumatan. Istirahat sebentar, setengah 2 gini pulang gitu kan. Ya Fit ya? Siap, Pak. Oke, kita Siap. akhiri, kita akhiri. Terima kasih ya Kak Iya. Fit ya. Semoga bermanfaat. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting dulu.